masuk materi pertemuan ke-10 Fisika Dasar 2, yaitu berkaitan tentang interferensi dan difraksi. Pada SMA mungkin kalian sudah mempelajarinya dan masih mengingatnya, yaitu berkaitan dengan interferensi dan difraksi pada beberapa percobaan eksperimen sederhana yang berkaitan dengan cahaya. Maka pada Fisika Dasar 2 kali ini, pada bangku kuliah akan mengulang dan melanjutkannya dan menyampaikannya materinya dengan agak lebih mendalam. Materi yang rencananya akan diberikan, mudah-mudahan cukup ya waktu yang diberikannya, yaitu berkaitan sama interferensi Young, kemudian interferensi selaput tipis, dan kemudian yang selanjutnya adalah difraksi celah tunggal, dan difraksi celah ganda. Nah, perlu diketahui konsep dasar yang berkaitan kan gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik. Nah, nanti kalau untuk di sini interferensi dan difraksi kita memperlakukan cahaya sebagai gelombang karena cahaya bagian dari gelombang elektromagnetik. Cahaya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke interferensi. Nah, kita kajian utamanya adalah gelombang cahaya ya. Kemudian interferensi itu pengertian sederhananya adalah perpaduan atau gabungan antara dua atau lebih dari gelombang cahaya atau biasanya disebutnya superposisi seperti itu. Kemudian interferensi, perpaduan gelombang atau superposisi, syaratnya itu harus koheren, yaitu dia memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama, serta memiliki beda fase yang tetap. Kemudian yang dimaksud dengan beda fase yang tetap adalah ketika kita punya gelombang seperti ini, dia konsisten lebarnya ya, hasil pembentukan dari sudut-sudut simpangannya. Namun kalau untuk beda fase yang tidak tetap, dia tadinya seperti ini, kemudian menjadi tipis, kemudian dia berubah sehingga hasil bentukannya gelombangnya juga berbeda-beda. Nah, ini akan sangat sulit untuk membentuk pola interferensi karena perlu mencari cocok yang fase yang tetapnya ya. Kemudian selanjutnya adalah beda lintasan. SMA kalian sudah mendapatkan dan mengingat gambar seperti ini bentuk dua gelombang. Jadi kalau misalkan kita punya bentuk dari celah, di sini celah, nah ini bisa membentuk pola interferensi. Ini D adalah jarak antar celah, kita tidak tahu misalkan ini ada sumber gelombang, kemudian sumber cahaya, kemudian dia dipisahkan oleh dua celah yang sangat sempit, kemudian kan pasti sinarnya menyebar kemana-mana. Kemudian ketika sinarnya menyebar kemana-mana melalui celah ini ada dua, kita ambil dua yang ini memang ada di faktanya bahwa ada dua lintasan sinar yang sejajar seperti ini. Pasti membentuk dua sinar yang sejajar. Nah, dua sinar sejajar ini dia akan membentuk pola interferensi jika diteruskan, kan ada dua ini ya. Ke sana jika diteruskan itu nanti mereka akan saling bertemu pada satu titik. Nah, pada satu titik itulah terjadi penguatan dari dua gelombang tersebut. Ini ada sudut yang dibentuknya, kemudian di sini ada sudut kalau kesebangunan ya, sudutnya sama dan ini D-nya, maka secara trigonometri kita mudah akan mendapatkan panjang lintasan. Nah, besarnya panjang lintasan ini berpengaruh dari bentuk pola-pola interferensi.
Kalau kita tahu kan sinus theta itu sama dengan apa yang kita cari ya panjang lintasan badi D, maka panjang lintasan yang kita ingin cari sama dengan D sinus theta. Kita dapatkan ya, jadi paham untuk panjang lintasan ya. Ini kondisi yang paling mudah secara matematif diungkapkan. Nah, kemudian interferensi nanti dari panjang lintasan yang berbeda-beda akan membentuk interferensi maksimum dan interferensi minimum. Interferensi maksimum panjang lintasannya adalah kelipatan bulat dari satu panjang gelombang penuh. Kalau minimum itu panjang lintasannya setengah atau kelipatan ganjil dari panjang gelombang. Nah, ini kalau interferensi maksimum satu panjang gelombang penuh, kalau minimum setengah panjang gelombang atau 1,5 seperti ini. Kira-kira seperti itu, mudah dipahami ya. Lebih lanjut kita akan masuk ke interferensi Young. Bentuk seperti ini tadi kelanjutan dari yang tadi ya. Ini muncul pola interferensinya. Jadi dari dua jarak ini, lintasan R1 dengan lintasan R2. Untuk sudut, ini sudutnya sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Ya karena memang selisih lintasan antar celah ini kecil sekali, paling cuma 0,0 berapa derajat ya, sehingga pembentukan sinusnya itu sama dengan, kita anggap sebagai sama dengan tangan. Tangan itu kan ya sinus theta di sini terjadi pendekatan dianggap sama dengan tangan theta ya. Kemudian ini adalah kita proyeksikan L, panjang atau jarak layar ke sumber cahaya. Di sini kan ada sudut. Kemudian di sini juga kan ada sudut yang dibentuknya. Nah, di sini gabungan dari menghasilkan ini ya, kita ambil tengahnya. Nah, tengahnya inilah hasil gabungan dari dua sinar. Ini ada theta. Kemudian ingat kalau sinus theta itu kan sin demi ya. Ingat trigonometrinya segitiga seperti ini. A, B, C. Kemudian di sini sisi miringnya ya. Sin demi tan desa. Ya itu diingat-ingat aja. Tapi kalau misalkan kasusnya sudutnya sangat kecil, seolah-olah jadi garis lurus ya. Jadi antara B sama C itu tidak ada bedanya. Makanya dianggap sinus theta itu sama dengan tan theta karena sama-sama menggunakan sisi depan sama sisi L panjang. Ya, itu jadi pendekatan ini sesuai dengan eksperimen karena memang jarak layar itu dibandingkan antara pola-pola yang dibentuknya itu perbandingannya jauh sekali. Sehingga D sin theta sudah tidak lagi pakai theta tapi perbandingan antara pola interferensi, jarak pola interferensi ke terang pusat sama L jarak layar. Untuk pola interferensi maksimum, kemudian sama juga untuk interferensi minimum. Seperti itu ya. Untuk pola interferensi minimum, ini sinus tetanya Y per L. Kemudian untuk intensitas ini
membentuk E2, kemudian E1 jika ada 2 medan. Kan kalau ini kan bentuknya kan gelombang transversal ya, sehingga ada puncak-puncak dari E-nya amplitudonya atau medan listrik ya. Kalau tadi kan dianggapnya sebagai sinar berkas. Nah, sekarang adalah medan listrik. Kemudian ini bahwa intensitas adalah kuadrat dari medan listrik. Ya, ini permainan penjumlahan vektor saja, sehingga dari penjumlahan arah itu kan mendapat Pitagoras sisi miring ya. Sisi miringnya kita cari, dapatkan kuadrat, ditambah dari sisi miring yang selanjutnya, sehingga kita dapat eh, total dari vektor medan listrik yang terbentuk. Ini ya E kuadrat ini ya. Nah, kemudian ini coba di soal percobaan Young, jarak antar celah adalah 0,06 mm terletak sejauh 1,2 meter dari celah. Jadi jarak layarnya 1,2. Kemudian jarak terang, orde kedua. Nah, terang ini berarti maksimum. Interferensi maksimum diamati 4,5 mm. Tentukan panjang gelombang cahaya yang digunakan. Langsung saja ya rumusannya. Dicarinya panjang gelombangnya. Orde kedua berarti M kedua. Jangan lupa nilainya kemudian. Nah, ini perubahan fase atau sudut penjalaran karena pemantulan. Jadi kalau misalkan gelombang cahaya melewati sebuah eh, medium, maka akan ada pemantulan yang terjadi. Nah, pemantulan ini membuat bentuk dari gelombang yang terpantulnya, hasil pantulannya apakah dia berbalik fase atau masih tetap. Ingat aja ya, kalau ada kata fase tetap berarti bentuknya sama. Nah, ini pada medium yang biru ini ya. Ini beda kalau misalkan hanya di lapisan yang luar sama lapisan yang di dalam. Kalau untuk lapisan yang di dalam ini bentuknya pi. Kalau berbeda fase ininya bisa datangnya bentuknya seperti ini, kembalikannya seperti tangkup, sebenarnya kebalikannya ya. Nah, ini hasil eksperimen yang udah dibuktikan. Nah, ini kalau misalkan sama fase bentuknya sama, tapi kalau misalkan beda fase, dia datangnya bentuknya berapa derajat, nanti bentuk ketika setelah mengalami medium pemantulan, dia bentuknya akan berbeda. Pi itu berarti dia 180 ya. Kemudian ini dia interferensi lapisan tipis. Interferensi lapisan tipis ini kalau misalkan kita punya salah satu aplikasinya adalah pada bola-bola balon ya yang ditiup itu, kalian melihat dari dekat itu ada pola warna-warni. Nah, itu salah satu bentuk dari interferensi lapisan tipis. Bisa juga lapisan tipis ketika kita punya medium, kemudian di atasnya ada cairan. Nah, ketika ada cahaya yang datang kok cairan itu berbentuk warna-warna ya, seperti tetesan bensin ya. Nah, itu membentuk interferensi maksimum. Ini ada beda fasenya, beda fase yang dibentuk untuk maksimum, ini kelipatan dari 2pi. Nah, sehingga bisa didapatkan dari ini 4T-nya untuk tebal dari lapisannya. Terus kemudian ada panjang gelombang pada medium yang dimaksud atau pada medium lapisan tipis tersebut. Nah, interferensi minimum itu terjadi jika beda fasenya sama dengan
M kelipatan-kelipatan pecah ya, ditambah setengah itu kan jadi pecahan kan, 1,5, 2,5. Pi dengan sama. Beda fase yang bentuknya persamaannya kurang lebih sama, hanya saja orde yang dibentuknya ada penambahan 1, 2M ditambah 1. Untuk lapisan tipis ini merupakan materi pengayaan saja, namun ini menjadi kalau kalian ingin mengkajinya lebih lanjut, menarik sekali ini untuk lapisan tipis dengan indeks bias 1,25 ini hampir sama dengan indeks bias kaca ya. Kemudian seberkas cahaya putih atau polikromatik itu jatuh ditembakkan di atas film tersebut. Nah, interferensi konstruktif terjadi di 700 nanometer, berarti sekitar jadi warna apa tuh ya? Ungu ya, ungu, nila, ungu, dan interferensi destruktif terjadi di 800. Kemudian tentukan tebal dari lapisan film tipis tersebut. Nah, kita sekarang tidak menggunakan sudut ini ya, sudut fasenya ini lapisan saja, sehingga syarat interferensi konstruktif bisa dilihat bahwa 2 kali tebal konstruktif itu sama dengan M tambah setengah N medium ya, N ini kecil, ini medium ya. Ya, sehingga kita dapatkan seperti itu. Kemudian untuk destruktif sama, cuman bedanya dia lambda per lambda 2 panjang gelombang pada lapisan tipisnya N2. Nah, karena lapisan tipisnya itu juga, jadi nggak berpengaruh baik konstruktif maupun destruktif, L-nya jadi tetap sama. Sehingga kita bisa dapatkan rasio MN-nya ya 320 per 280, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan tebal lapisan film tipis. Kalian bisa mempelajari ulang lebih lanjut ya.